Dan mulai Selasa pagi ini, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, penerapan rekayasa lalu lintas dilakukan sebagai dampak pembangunan konstruksi ruas jalan tol Bekasi Cawang, Kampung Melayu atau Becakayu. Hari pertama uji coba rekayasa lalu lintas di Simpang Kebonanas, Jatinegara, Jakarta Timur diwarnai kemacetan lalu lintas. Antrian kendaraan sepanjang sekitar 3 km di ruas jalan DI Panjaitan dari arah Jatinegara menuju Cawang ini terjadi sebagai imbas ditutupnya persimpangan Kebonanas. Dan kendaraan yang melintas dialihkan ke beberapa titik uji coba rekayasa lalu lintas di Simpang Kebonanas ini rencananya akan dilakukan selama sepekan hingga 21 Maret mendatang. Minimnya rambu penunjuk jalan dan sosialisasi rekayasa lalu lintas membuat para pengguna jalan kebingungan mengarahkan kendaraan mereka. Bahkan diantaranya terpaksa menerobos taman pembatas jalan karena kesal berjibaku dengan macet. Dan kita akan lihat bagaimana kondisi lalu lintas di kawasan DI Panjaitan. Sudah ada Victor Pangaribuan di sana. Ya, Victor, selamat pagi. Victor, dapatkah Anda ceritakan hari ini rekayasa lalu lintas sudah diterapkan untuk tol Becakayu sendiri? Bisakah Anda jelaskan bagaimana kondisi keadaan lalu lintas pada pagi hari ini? Selamat pagi Anissa dan juga Lady. Kemacetan panjang yang sempat terjadi Selasa pagi tadi memang sudah terurai. Tampak kondisi lalu lintas saat ini kalau saya pantau ini sudah mulai ramai lancar karena memang kemacetan terjadi cukup parah. Ini di puncak aktivitas warga. Tadi terjadi sekitar pukul 6 hingga pukul 8 pagi. Ini cukup parah karena memang masih banyak volume kendaraan dari arah Jatinegara menuju Cawang begitu yang tidak mengetahui secara pasti kemana mereka harus berbelok begitu. Nah, simpang Kebonanas ini memang sudah ditutup sejak pukul 6 pagi tadi, ditutup dengan pagar pembatas seperti di belakang saya begitu. Nah, alhasil beberapa titik dibuka untuk menjadi jalur berbelok atau berputar arah. Kalau saya jelaskan, kendaraan dari arah Jatinegara yang hendak menuju Cawang ini tidak bisa berbelok langsung ke Jalan Otista 3, melainkan harus lurus terlebih dahulu, lalu berputar di halte bus Transjakarta Penas. Begitu pula dengan jalan atau kendaraan dari Jalan Kebonanas yang hendak menuju Otista 3, ini akan belok ke kiri untuk berputar di halte bus yang sama, begitu. Nah, kendaraan dari arah Jalan Otista 3 yang hendak menuju Jalan Kebonanas juga demikian. Dia harus belok ke kiri terlebih dahulu, lalu berputar di depan kantor camat Jatinegara. Nah, yang menjadi dilema atas uji coba rekayasa lalu lintas ini adalah kemacetan parah yang ditimbulkan begitu. Karena memang kalau saya pantau tadi beberapa pengguna jalan saya sempat mewawancarai juga, mereka cukup keberatan dengan terjadinya kemacetan yang lebih parah dibandingkan dengan hari biasanya. Ini dikarenakan tempat berputarnya jalan untuk mereka ini lebih sempit. Nah, alhasil memang sempat terjadi cukup antrian yang panjang begitu, bahkan diantaranya juga kesal dengan kemacetan parah ini sehingga mereka juga terpaksa harus menerobos taman pembatas di tengah jalan ini begitu. Nah, uji coba rekayasa lalu lintas ini betul sekali akan dilakukan selama sepekan ini, nantinya akan dievaluasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah rekayasa apa yang terjadi. Apakah kemacetan akan lebih parah atau malah berkurang begitu. Nantinya apabila memang pengguna jalan sudah bisa menerima dan juga sudah terbiasa melintasi jalur yang sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan, maka nantinya rekayasa lalu lintas ini akan ditetapkan dan akan dipermanenkan selama lebih kurang sampai akhir tahun 2017 hingga pembangunan ruas jalan tol Becakayu ini selesai. Dan pagar pembatas di belakang saya pun akan diubah menjadi pagar pembatas yang lebih permanen. Lady, Anissa. Iya, kalau dilihat targetnya kapan selesai pembuatan tol Becakayu ini dan bagaimana sebenarnya desain dan juga penggunaan tol Becakayu nanti ke depan? Ya, Lady dan Anissa, tol Becakayu ini memang didesain dan dibangun sepanjang 21,5 km yang menghubungkan antara Bekasi Timur dan Jakarta Timur. Nah, ini sebenarnya pembangunannya sudah dilakukan sudah sejak lama, dari tahun 1996. Namun pada tahun 1998 sempat terhenti karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat itu. Selain itu juga terjadi kendala di mana terkait pembebasan lahan yang dihadapi oleh pihak pengelola begitu. Nah, semakin dikebutnya pembangunan jalan tol ini, maka semakin banyak pula ruas-ruas jalan yang nantinya akan cukup terganggu dengan proses pembangunan atau proyek pengerjaan
jalan tol Becakayu ini, di mana sejak tahun 2015 lalu pembangunannya sudah dikebut begitu dan dilakukan melalui 2 seksi. Seksi pertama, pembangunan ruas jalan tol dilakukan mulai dari Jakasampura Bekasi Barat hingga Kampung Melayu Jakarta Timur. Sementara seksi kedua dimulai dari Jakasampurna hingga Durenjaya Bekasi Timur. Nah, ini akan terhubung langsung dengan tol Jakarta Lingkar Luar atau JOR. Mengingat memang begitu banyak kendaraan yang masuk dari arah Bekasi menuju Jakarta yang melintasi wilayah Kalimalang, Jakarta Timur ini, maka akan dibangunlah jalan tol ini nantinya. Jalan tol sendiri didesain secara melayang sepanjang 21,5 km seperti yang saya sebutkan tadi dan terdiri atas 2 lajur yang masing-masing badan jalan 2 kali 14 meter lebarnya. Dan masing-masing lajur bisa dilintasi oleh 3 lajur kendaraan roda 4. Kita lihat nanti seperti apakah nanti tol Becakayu ini akan mengurai kemacetan di wilayah Jakarta Timur. Nanti kita akan melihat bersama-sama karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan tol Becakayu ini untuk seksi pertama dari Jakasampura Bekasi Barat hingga Kampung Melayu Jakarta Timur akan beroperasi akhir tahun 2017. Lady Anissa. Baik, terima kasih Victor Pangaribuan atas laporan Anda terkait dari pengerjaan proyek Tol Becakayu yang merupakan cita-cita dari tahun 96 sebenarnya. Betul, dan juga sempat dilanjutkan namun kemudian terhenti lagi pada 98 ini kurang lebih 19 tahun begitu ya yang harus dikebut pengerjaannya dan juga nanti ditargetkan pada akhir tahun 2017 nanti untuk sesi pertamanya. Betul, tentunya agar lebih lancar begitu dan tapi harus lebih bersabar sedikit sampai akhir tahun 2017 ya. Betul sekali.